Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ini peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. 1945. Ini kita tahun 2023, artinya kita sudah merdeka sepanjang 77 tahun. 77 tahun. Lama loh, Bung. Merdeka selama itu. Tapi kadang-kadang kita merasa belum merdeka. Itu Bung, the rising demand. Tidak apa-apa, ini political demand, bukan ekonomik. Nanti yang ekonomik lain lagi, dan macam-macam. Nah, yang kita tidak boleh lupa, yang patut kita catat sebagai sesuatu yang merupakan renungan kita, Bung. Ternyata pemilu 5 tahunan itu perkara teknis. Sangat teknis, Bung. Teknis sekali. Meskipun itu membutuhkan waktu panjang, persiapan ini dan itu, keseluruhan itu kalau kita pelototi dengan mata yang tajam, semuanya itu adalah bagian dari aturan-aturan dasar. Teknis pelaksanaan, Bung, itu soal teknis pelaksanaan. Dan ketika kita memilih pemimpin, nothing new. Karena kita memilih pemimpin itu dari dulu, dari zaman kita sebelum merdeka itu sudah membayangkan hadirnya sebuah kepemimpinan tingkatan nasional, Bung. Kepemimpinan tingkat nasional yang bisa memberi pengayoman, yang bisa memberi perlindungan, yang bisa memberi kepemimpinan, yang bisa sang pemimpin bisa melakukan apa yang kita sebut take the lead, mengambil langkah kepemimpinan. Untuk apa? Ya, untuk mewujudkan gagasan dasar mengapa kita perlu merdeka. Karena sudah sedemikian lengkap sejak dahulu, sudah sedemikian terorganisir. Ini seperti sesuatu yang namanya grand planning, perencanaan besar, dan perwujudannya itu bukan annual plan, tetapi itu 5 tahunan planning 5 tahunan. Itu general plan, ada planning 5 tahunan, dan planning 5 tahunan itu intinya pelaksanaan yang sangat teknis. Mencari pemimpin. Jadi begini, Bung, pemimpin itu telah kita uji. Kita telah punya pemimpin pertama, presiden, dengan wakil presidennya, dengan menteri-menterinya, dengan instabilitas kabinetnya. Karena itu zaman penuh tantangan, penuh dinamika, penuh gejolak pemikiran, Bung. Namun gejolak pemikiran itu pada akhirnya ada juga gejolak untuk memikirkan bagusnya ini negara Islam, bagusnya kami mendirikan negara Islam, dan menjadi perdebatan keras di parlemen dan juga di dalam masyarakat, Bung. Dalam masyarakat ya kayak begitu. Jadi sekarang ini kalau ada orang mau jadi pemimpin ya ndak usah minta izin. Masa pemimpin minta izin rakyat untuk berkuasa? Ya janganlah. Memang rakyat juga menanti datangnya pemimpin. Siapa yang bisa memimpin, siapa yang bisa memberi kita sesuatu. Ya sebutannya, Bung, political guidelines. Dan guidelines itu janganlah berbicara tentang perkara
teknis. Guidelines yang diberikan oleh pemimpin itu hendaklah perkara-perkara besar, diskursus tentang kebudayaan, diskursus tentang pendidikan, diskursus tentang pengembangan politik dan demokrasi. Jadi gagasan itu besar-besar. Anda harus tahu, Bung, para calon presiden, calon wakil presiden, tantangan yang Anda harus panggul kemana-mana. Anda memanggul simbol-simbol konstitusi, kemana-mana Anda memanggul janji-janji konstitusi, kemana-mana Anda memanggul mandat untuk membuat rakyat itu hidup tentram, adil, makmur, sentosa. Iya, jadi orang udah tahu dari dulu itu udah begitu, Bung. Jangan kaget seolah Anda menemukan sesuatu yang baru. Ini pemilihan 5 tahunan. Pemilu 5 tahunan itu urusan yang teknis nih. Tidak ada sesuatu yang baru sama sekali. Namun di dalam hal yang namanya teknis itu diperlukan sesuatu perenungan, Bung. Sesuatu perenungan yang gede. Renungannya apa? Tidak cukup Anda ingin berkuasa. Kalau menjawab perkara teknis 5 tahunan itu, jawaban Anda saya ingin berkuasa, wah itu Anda namanya haus. Anda orang haus. Haus kekuasaan. Haus kekuasaan itu tidak ada, Bung, implikasi dari berkuasa memanggul mandat konstitusi. Ya berkuasa itu sendiri. Kayak Nero, Kaisar Nero, kayak ya barangkali di Mesir, Fir'aun, barangkali di turunan-turunan di zaman-zaman ya kaisar lah, kaisar Cina, mungkin kaisar Romawi itu sendiri, kaisar ya lah, kaisar di Indonesia juga nggak punya kaisar, tapi ada perilaku kekaisaran. Di Indonesia, di negeri merdeka, tidak ada kolonialisme dan imperialisme, tapi di dalam jiwa kita ini kita lahirkan neokolonialisme dan neoimperialisme karena kita pada dasarnya tidak ingat misi suci, sacred mission untuk berkuasa dan memegang ascetism. Ascetism itu ya zuhud, Bung. Zuhud dalam kekuasaan. Lo mampu lo, bisa gitu. Kalau orang cita-citanya saya ingin berkuasa, mustahil di dalamnya itu ada watak zuhud. Watak zuhud itu apa dalam kekuasaan? Ya kekuasaan, saya memanggul kekuasaan ini seperti Kanjeng Nabi Sulaiman, saya disebut raja tapi saya juga nabi dan memiliki kekayaan yang luar biasa. Namun watak zuhudnya Kanjeng Nabi Sulaiman itu senantiasa dilahirkan dalam ungkapan aku ini fakir, aku ini fakir. Adapun kekayaan yang melimpah ini bukan punya aku. Wih, keren sekali, Bung. Zuhud, ascetis, ascetism, watak ascetik, watak zuhud itu bersahaja dalam kemewahan. Gampang, Bung, itu diucapkan, gampang diucapkan, tapi kalau kita tidak soleh secara politik, solehnya soleh dalam politik, solehnya soleh dalam ekonomi, solehnya soleh dalam pengembangan kebudayaan, kalau tidak itu niscaya mustahil. Bangsa kita ini sedang aus. Sekarang ini bangsa ya, seluruh rakyat Indonesia yang kita serukan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu yang jiwanya harus dibangun, yang badannya harus dibangun. Itu golongan manusia-manusia yang aus. Aus apa? Aus kekuasaan? Enggak. Aus akan datangnya kepemimpinan, Bung. Bolehlah kita bicara Ratu Adil ketika rakyat tertindas-tindas oleh banyak persoalan. Ketika kita sulit hidup
Oh, kita merana, dan ada tradisi di kampung, tradisinya orang Jawa, tidur di depan pintu gelar sekeping sekeping tiker rombeng, tiker biasa. Itu juga ascetism, gagasan zuhud. Kalau yang ini zuhud dalam kemelaratan, sudah melarat gitu masih menempuh sesuatu yang zuhud, prihatin, berpuasa, ya sholat, ya apa yang bisa ditempuh sak bisanya, sak mampunya, sak ikhlasnya, karena kita memang diwajibkan membangun spirit keagamaan, spirit yang rileks. Beragama secara rileks itu bukan semau-maunya. Rileks itu agama yang kita tampilkan dengan kesadaran, aku hanyalah seorang hamba, aku tidak bisa apa-apa, aku hanyalah hamba yang tergantung, yang bergantung kepada yang Maha Kuasa, hamba yang nyadong, hamba yang berdoa. Mohon hal itu yang seadanya itu bisa menjadi suatu bangunan kultur yang nyaman, dan agama Bung menjadi tempat keikhlasan, agama menjadi suatu wilayah hidup, wilayah berpikir, wilayah zuhud, wilayah ascetik, wilayah perjuangan, wilayah menegakkan keadilan. Tapi dalam ascetism kita butuh pemimpin yang bisa mengarahkan kita ke arah macam itu. Kalau pemimpin itu isinya hanyalah orang yang mendambakan kekuasaan, yang haus kekuasaan, dan sesudah kuasa ya jadi Nero, ya jadi kaisar-kaisar, kekuasaan yang penuh curiga kepada rakyat. Kekuasaan itu Bung, sebagai presiden, sebagai apa ya, hidup di dalam suatu rumah mewah, boleh mewah di istana, tapi istana bukan punyamu, dan kau akan selalu berkata, kawan-kawan, jurnalis masuk sini, ini bukan rumah gua nggak punya apa-apa, aku hanyalah seorang yang hidup dalam kebersahajaan, hidup dalam simplemente. Bung, pemimpin yang seperti itu, pemimpin yang seperti itu yang kita dambakan melalui praktek-praktek teknis 5 tahunan, dan sering kita kepleset lagi, nggak ketemu pemimpin seperti itu. Tapi kita tetap mencari, kita tetap menanti, kapanlah barangkali ada sejenis Ratu Adil. Sejenis Ratu Adil itu mitologi Bung, mitologi Jawa, tapi Ratu Adil menjadi dambaan. Ya begitu, bangsa kita bangsa yang menanti. Tidak datangnya Ratu Adil itu sendiri, tidak datangnya Ratu, menanti seseorang di antara kita ini, orang biasa-biasa ini, supaya memimpin, dan yang biasa-biasa ini bisa memimpin dengan kebaikan-kebaikan, tapi banyak kekurangannya. Nanti 5 tahun kemudian kita ganti orang yang sejenis, yang selevel, tapi punya kapasitas. Kapan punya intelektualisme yang cukup, kapan punya watak zuhud yang diamalkan dengan kesalehan dan ketertiban. Dan siapa di antara kita yang berani berteriak, aku menjadi pemimpin republik ini, tapi aku tidak minta fasilitas negara, aku tidak ingin dikawal-kawal, tidak apa-apa, aku akan rombak ini aturan kenegaraan ini, aku akan kesana kemari jalan kaki atau dengan mobilku sendiri, dan aku akan drive sendiri mobilku, atau aku akan punya driver yang tidak dibayar negara, tidak fasilitas negara, aku tidak tinggal di istana, aku tidak minta bayaran apapun. Bung, kalau itu yang terjadi, ini aku nggak menyakiti siapa-siapa, aku hanya mengemukakan suatu gagasan. Moga-moga ada pemimpin yang seperti itu. Bulan itu kerennya bukan main. Itu pemimpin yang kita dambakan, pemimpin yang berkuasa, tapi kekuasaannya untuk mengatur, kekuasaannya diamalkan sebagai tindakan-tindakan kesalehan,
politik, kesalihan sosial, kesalihan kultural, kesalihan rohani, dan kita punya orang yang berkuasa tapi dengan zuhud di tangan kanan maupun di tangan kirinya. Saya kira Bung, dambaan kita yang kita inginkan terwujud dalam perkara teknis, dalam pelaksanaan teknis 5 tahunan itu suatu saat akan kita dapatkan. Begitu Bung, begitu Bung. Salam.